Dia memperhatikan ada beberapa langkah dari proses tahapan yang dikerjakan oleh tukang periuk untuk membuat sebuah bejana. Mulai dari dasar sekali, mempersiapkan tanah liat yang akan digunakan, memilih tanah liat yang baik, tanah liat yang tidak baik disingkirkan, kemudian menempatkan tanah liat pada meja kerja, seperti yang pernah kita lihat waktu ada film Ghost, ya, meja liatnya berputar. Menempatkan tanah liat pada meja kerja yang berputar itu sehingga tanah liat itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan tukang periuk. Bentuk tanah liat perlu dibakar supaya bentuknya menjadi kuat. Kemudian perlu didinginkan agar hasilnya sempurna. Perlu diamplas, dikikir. Sehingga ketika sudah pas banget, baru kemudian finishing touch-nya. Sentuhan akhir, diberi warna, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian langkah proses yang dilihat oleh Yeremia, maka ada dua hal penting yang kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu juga saya. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini ada proses kehidupan. Yeremia 18 ayat yang keempat berkata begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ada reproses, ada proses ulang. Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk, bukan untuk membuat bejana dalam arti komersial yang bisa dijual, mendapatkan untung. Tetapi Tuhan ingin memberitahukan bahwa setiap manusia biji mata Tuhan, apalagi kita para hamba-hamba Tuhan, permata hatinya, itu memiliki proses kehidupan yang mirip dengan bejana yang sedang dibentuk. Tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang mengkilap, yang enak dipandang, yang punya nilai, tetapi harus melalui beberapa tahapan sehingga menjadi bejana yang berkualitas. Jika satu langkah saja dilewatkan, maka tidak akan pernah ada sebuah bejana yang baik. Mungkin saja ini membuat kemudian kurang bagus. Setelah didinginkan, permukaannya retak-retak. Penampilannya tidak berkilau, tidak bright, tidak bersinar. Atau ada kekurangan lain yang diketemukan. Maka tukang periuk akan mengulang lagi prosesnya. Dia tidak membuang, dia tidak mengganti dengan tanah liat yang lain, tapi dia akan proses ulang. Dipukul-pukul, dibanting ke atas meja, supaya fleksibel, nurut, bisa dibentuk kembali. Kita harus mengerti bahwa hidup kita kira-kira seperti itu. Kita jangan punya pandangan bahwa Tuhan sentimen dengan kita. Oh, karena kita pendeta dari gereja kecil. Oh, karena kita mungkin kurang setia. Oh, karena mungkin pemahaman kita kurang pas. Dan banyak
pertanyaan-pertanyaan yang hinggap di pikiran kita, yang bisa menggoyang iman kita. Kalau Tuhan belum menjawab, sekalipun kita rasa itu butuh dan sangat mendesak, itu artinya Tuhan sedang memproses hidup kita. Saya sedang diproses. Saya memahami betul. Makanya saya tidak pernah berkeluh kesah kepada Tuhan. Saya berkontemplasi, saya diam, saya merenung. Kira-kira apa ya yang mungkin Tuhan temukan dalam hidup saya? Mungkin cara berpikir saya, cara pandang saya, prioritas saya, sikap hati saya, atau mungkin optimisme saya yang over dan lain sebagainya. Atau mungkin kurang rendah hati, kurang mau berkolaborasi dengan teman-teman. Ada banyak hal. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, itu pasti ada proses yang sedang Dia lakukan. Jadi kita jangan membuat konklusi, kesimpulan sendiri. Oh repot. Kita bisa keluar dari jalur proses yang Tuhan sudah bikin. Kita ikuti saja. Kalau kita sudah mengevaluasi, memeriksa diri kita, pelayanan kita, potret kita, Tuhan masih belum menjawab doa kita. Kita sudah merasa jadi orang benar nih, seperti bulan yang lalu. Dan hari ini kita dengar firman, masa sih Tuhan nggak akan menjawab doa yang kita sampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh, siang malam? Apakah Tuhan akan mengulur waktu? Bukan. Bukan Tuhan mempospon, menunda, ngulur-ngulur waktu. Bukan. Tapi Dia sedang mengerjakan satu proses. Dia sedang merenda seluruh keberadaan kita. Makanya Dia belum jawab. Makanya Dia belum berikan apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap jadi kebutuhan yang sudah sangat mendesak. Ada hal yang kedua yang Yeremia lihat. Tadi proses ya, tanah yang rusak nggak dibuang, diambil lagi, dibanting lagi, dibakar lagi, didinginkan lagi, dikikir lagi. Menghasilkan bejana yang bagus, baru punya nilai. Yang kedua, yang kita harus perhatikan adalah rencana Tuhan. Rom 9:21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kan sepenuhnya itu otoritas tukang periuk. Kalau bahasa politik sekarang, hak prerogatif tukang periuk. Dia yang punya hak. Dia mau bikin apa saja. Dia mau ulang dan hancurkan lagi. Dia mau potong lagi. Dia mau jemur lagi, panaskan lagi, bakar lagi. Kan hak sepenuhnya tukang periuk. Apakah tanah bisa bilang jangan? Sakit. Nggak mau saya. Tukang periuk mempunyai hak penuh sebagai pembentuk bejana. Ide, gagasan, rancangan yang ada di pikiran sang tukang periuk, itu dia tuangkan, dia aktualisasikan, dia wujudkan dalam pembentukan bejana. Dia bentuk sebegitu rupa.
dengan segala keahliannya. Sehingga akhirnya jadilah bejana yang benar-benar menjadi sama dengan apa yang ada di pikiran sang tukang periuk. Boleh nggak sih dia melakukan itu? Boleh dong. Bisa nggak sih kita melarang? Nggak bisa. Bisa nggak sih kita nggak taat? Bisa. Melarang nggak bisa. Tapi nggak taat bisa. Kita keluar. Kita tutup telinga. Kita cari jalan sendiri. Segumpal tanah liat. Semestinya yang sedang dibentuk menjadi bejana harus mengikuti lekukan, bentukan dari tangan tukang periuk. Dibayangkan, kita udah capek sebetulnya. Bukan seminggu, 2 minggu saya bilang di awal tadi. Udah belasan tahun. Kita ingin tubuh kita sehat. Kita sudah bilang, Tuhan, aku mau menghabiskan umur hidupku untuk menjadi hamba-Mu. Kita udah serius, Tuhan, saya mau penghasilan saya ini untuk memuliakan pekerjaan-Mu. Tapi kok doa kita nggak dijawab. Padahal kita punya alasan yang kuat untuk meminta Tuhan menjawab doa kita. Tanah liat tidak pernah terbentuk dengan sendirinya. Tanah liat kita ini tidak bisa menentukan. Kita maunya jadi seperti bejana yang mana. Nggak bisa. Tukang periuk, ketika dia membuat bejana dengan model tertentu, dia pasti punya tujuan. Entah itu bejana untuk vas bunga, untuk menjadi sebuah gelas pajangan, mungkin hiasan, atau untuk menampung air sungai, atau kegunaan lainnya. Makanya Paulus jelas berkata tadi, bukankah tukang periuk bisa membuat segumpal ini untuk tujuan yang mulia, sedangkan gumpalan yang lain untuk tujuan yang biasa? Kita nggak bisa mendirect, mengatur, meminta seperti itu. Kenapa kok ada pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa? Jangan salah. Kita kan hanya melihat dari luarnya saja. Semua pelayanan akan diuji pada waktunya. Siapa yang tidak kagum dengan seorang pendeta di Amerika? Luar biasa. Yang namanya Jimmy Swaggart. Masih bisa di YouTube. Kita ketik lagu Jimmy Swaggart. Wah, saya kalau dengerin lagu dia sepanjang jalan di mobil tuh bisa nangis loh, bener. Air mata saya menetes. Luar biasa. Dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Pelayanannya itu di broadcast lebih ke 100 negara. Kalau dia khotbah, itu jutaan orang menangis. Tetapi tahu nggak kita apa yang terjadi dalam hidup? Ternyata dia satu kali pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Diam-diam seorang wartawan mengikuti dia pada hari itu. Dan dia parkir mobilnya di sebuah kompleks lokalisasi. Belasan tahun yang lalu, Jimmy Swaggart adalah orang hebat. Dia sambil meminta maaf. Di Metro TV saya masih ingat. Dia menangis. Saya minta maaf. Sebetulnya Tuhan kan sedang membentuk dia. Menjadi bejana yang sangat-sangat mahal. Tetapi dia keluar. Itulah sebabnya jangan kita mengulang kesalahan yang sama. Jangan kita punya rencana hidup sendiri.
Tidakkah Tuhan punya rencana yang khusus, yang spesifik, yang unik kepada setiap kita? Mungkin rencana Tuhan untuk Pendeta Iman Supardi tidak sama dengan rencana Tuhan untuk yang lain. Yang pasti Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Yang pasti rencana Tuhan, rencana yang indah dan sempurna. Persoalannya nih, masalah krusial nih, yang sering kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita maunya dewe, kata orang Jawa. Maunya sendiri. Seberapa hebat sih pikiran kita? Emang mata kita ini bisa melihat lebih dari 1 kilometer? Nggak bisa. Kita paling mampu melihat 100 meter ke depan. Lewat dari itu sudah sumir, guram, lebih dari 200 meter udah nggak lihat apa-apa lagi. Mesti dibantu sama teleskop. Kita mesti jalan menghampiri. Mungkin saja malam ini kita sedang mengalami kekecewaan, kedukaan, sakit hati, amarah, stres, depresi, sakit yang tidak kunjung sembuh, berdoa tidak mendapat jawaban, bisnis tidak berjalan baik, kita dihianati, dirugikan banyak orang. Atau mungkin kita sedang banyak punya hutang yang bertumpuk, rumah tangga yang terancam harmonis, anak-anak kita punya masalah dengan jodoh, dan banyak lagi. Jangan pernah mengambil kesimpulan sendiri. Kita sedang masuk dalam rencana Tuhan. Tetaplah kita mesti punya keyakinan dan ingat bahwa Tuhan sedang melihat kita. Dalam renungan saya bilang, bahwa Tuhan lihatlah aku telah melukis kamu di telapak tanganku. Kalau kita lihat King James Version Bible, itu kata melukis sebagai kata to engrave, mengukir, memahat. Kalau ngukir kan mesti ada yang dipahat. Ada yang dicongkel. Kita bayangin kayak apa Tuhan tuh menderita. Ketika dia memproses kita. Apa Tuhan tertawa-tawa? Apa Tuhan sedang menikmati glorifikasi di sorga bersama malaikat? Tidak. Dia juga menangis. Ketika kita bangkrut, ketika kita terpapar di rumah sakit, ketika kita dikejar-kejar oleh pemilik rumah, Tuhan juga merasakan sakitnya. Tuhan menyayangi dan mencintai setiap kita. Dia sedang membentuk kita supaya kelak menjadi sesuai dengan rencana yang Dia sudah tetapkan. Rencana yang indah dan sempurna. Betapa indahnya jika kita sudah selesai dibentuk menjadi bejana yang sempurna. Yang Dia akan gunakan. Yang Dia akan tempatkan. Yang punya dampak bagi kemuliaan Tuhan. Umumnya, mohon maaf ya, pendeta sekarang, penginjil, orang-orang yang terjun dalam pelayanan, menginginkan hidup dengan banyak harta. Hidup dengan gaya hedonisme, seperti seorang pendeta. Saya ada di grupnya, kami dari alumni GBI Petamburan. Akhirnya dipermalukan. Kemarin seorang teman juga mengirim surat teguran dari BPP. Seperti kalau kita ini MPH.
yang memberi teguran keras untuk men-take down, mencabut YouTube-nya, meminta maaf. Kayak apa tuh mukanya tuh? Bisa bayangin nggak? Jangan pernah terpancing dengan dunia ini. Kita lupa bahwa keluarga, kesehatan, merupakan berkat yang paling berharga dalam hidup ini. Tuhan punya rencana sendiri. Kalau kita belum dikasih mobil, kalau kita gereja masih minjem, kalau kita masih tertatih-tatih menutupi defisit pelayanan kita, Tuhan sedang melukis hidup kita. Tuhan menggunakan kuasnya dengan sangat hati-hati. Kadang dia menggunakan kuasnya, membuat garis-garis yang sangat rumit, berliku-liku, bahkan naik turun. Jangan kita pikir kita doang yang capek, kita doang yang menderita, Tuhan juga. Dia mencampurkan banyak warna dalam kanvas kehidupan kita. Dari hitam, abu-abu, merah, hijau, biru, dan warna-warna yang lain. Semuanya itu untuk menghasilkan, sekali lagi, suatu lukisan kehidupan setiap kita yang sangat indah dan berharga. Seperti itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sedang membentuk kita melalui ujian demi ujian. Orang lain sudah banyak dapat proyek. Orang lain, adiknya semua peduli. Orang lain dapat pasangan hidup yang bisa jadi penolong. Kita kok sebaliknya. Tuhan sedang membuat rencana. Ada tawa, ada kecewa, ada penyesalan, ada sakit hati. Dan begitu banyak hal-hal negatif yang menyerang hidup kita. Tapi kuncinya, apabila kita tetap mengandalkan Tuhan, melayani, bekerja, berusaha tanpa putus asa, dan manut, ikut aja kepada bentukan tangan tukang periuk. Maka tinggal masalah waktu. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan tekun dan sabar. Setiap pelayanan yang didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas, sungguh-sungguh pasti akan berbuah manis pada waktunya. Saya mau tutup dengan satu puisi seperti ini. Tuhan adalah pelukis hidup Anda. Ia belum selesai melukis hidup Anda. Ia masih bekerja sampai larut malam. Mencampur warna yang sangat istimewa untuk lukisannya yang juga istimewa. Kadang dia tertawa, kadang dia menangis melihat kita. Semua dikerjakan untuk membuat kita menjadi mahal dan indah. Tuhan masih mempunyai rencana besar untuk Anda dan saya. Dia masih mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Ikuti prosesnya. Ikuti rencananya. Maka ada waktu Tuhan untuk menjawab semua doa, permintaan yang kita naikkan siang dan malam. Dia bukan Allah yang terlambat. Dia juga bukan Allah yang terlalu cepat. Dia adalah Tuhan yang tepat. Itu saya imani. Saya jalani.
Makanya walaupun usia menjelang 70, saya tetap semangat. Tugas saya harus ikuti lekukan koasnya. Silakan Tuhan. Saya mau kelak menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan Yesus menolong kita. Bapak Pendeta Iman Supardi akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Malam hari ini Tuhan, Engkau sedang memproses kami. Kami tahu Tuhan, ada rencana yang indah yang Tuhan sedang kerjakan untuk kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu seluruh keberadaan kami. Dan Engkau sedang melakukan yang terbaik untuk kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu malam hari ini. Bahwa Engkau sedang melukis kami. Amin. Yang pada akhirnya ya Tuhan. Lukisan yang indah ketika itu selesai. Oh Tuhan, kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu malam hari ini. Biarlah kami dalam pelayanan ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh, oh Tuhan, mengikuti arah dan panggilan-Mu. Amin. Di dalam kami melayani Engkau. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami malam hari ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap kami mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh dan tugaskan kepada setiap kami. Kami terima berkat firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.